Baik, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu sambutan dari Bapak Ketua Lisna. Untuk itu kepada Bapak Suharto Wiranu, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu penasehat, alhamdulillah hadir Pak Masud, Bu Parjo, dan sebenarnya kita berharap juga Pak Mintarjo hadir, tapi informasi dari Pak Masud tadi kelihatannya belum memungkinkan untuk bisa. Tapi ya kita doakan mudah-mudahan di waktu yang akan datang beliau bisa juga hadir. Ibu dan Bapak anggota Paguyuban Lisna yang alhamdulillah hari ini saya melihat semua dalam keadaan sehat, segar, bugar. Ya, mudah-mudahan di usia tadi sampaikan usia yang lansia ya, tapi kita masih bisa usia emas, usia emas. Kita bisa tetap memberikan manfaat kepada lingkungan sekalian. Ibu dan Bapak yang menjadi tuan rumah Omangku Aja hari ini alhamdulillah luar biasa tadi sambutannya, termasuk ada hadiah semanggi Surabaya. Langsung saya ditawari sama Pak Besar, katanya di sebelah rumahnya itu setiap pagi ada semanggi Surabaya yang enak. Tapi kita nggak percaya kalau belum dibuktikan ini. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Mungkin sedikit makan waktu sambil nunggu Pak Ustadz yang rencananya beliau akan rawuh di jam 10:04. Jadi kita masih punya waktu, sehingga kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan Paguyuban Lisna ini. Dan alhamdulillah juga hari ini yang hadir tercatat itu makin hari makin banyak ternyata. Jadi tercatat sudah 70 yang rencananya akan hadir hari ini, karena ada beberapa anggota baru ini. Pak Rajasa, terima kasih Pak, bersama Ibu. Kemudian Bu Erna bersama Ibu, kemudian Bu Nur Dayanto. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ke depan juga diajak lagi nanti teman-teman yang barangkali bisa ikut bergabung, sehingga Lisna ini makin banyak yang bisa ikut bersama-sama kita. Dan alhamdulillah yang tadinya memang pada saat pandemi itu kita agak khawatir tadinya. Bahkan pada saat kita menyelenggarakan kegiatan dengan online Zoom, itu pesertanya makin sulit gitu. Saya sampai menjabri itu masing-masing itu, tapi tidak mudah ternyata. Nah, setelah pandemi ternyata ini kembali normal lagi ya. Kembali normal ini menjadi sesuatu yang menggembirakan, dan kami berharap ke depan ini juga akan terus makin banyak. Dan tadi pesannya penasehat Pak Masud, yang penting acaranya bisa menambah imun gitu. Jadi ya berarti kegiatan nyanyi-nyanyi ini harus terus ini Pak Jojo ini. Oke. Dan saya sebetulnya secara pribadi ingin mohon maaf, memang belakangan ini
saya lebih banyak di Jakarta sebetulnya. Karena ada beberapa kegiatan di Jakarta yang tidak bisa kami tinggalkan. Tetapi di Surabaya juga sebenarnya masih banyak kegiatan. Jadi saya bersama Pak Dwi juga ada kegiatan. Saya beliau bosnya. Jadi saya ikut membantu beliau di NKI, kemudian di Lisna ini, dan di Yayasan Husnul Khotimah Indonesia yang sebentar lagi akan menyelenggarakan pondok Ramadan, yang mudah-mudahan nanti di antara Bapak Ibu ada yang bisa ikut hadir di pondok Ramadan. Monggo dipersilakan, nanti akan kami share di grup di minggu pertama Ramadan. Jadi tempatnya di Gresik. Jadi kita menginap di sana. Kebetulan Pak Dwi ini sudah ikut beberapa kali kegiatannya, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti. Nah, beberapa kegiatan yang akan kita lakukan dalam waktu dekat adalah yang pertama, bakti sosial. Nah, ini akan kita buat lagi di tahun ini. Sebagai informasi, tahun lalu itu kita menyelenggarakan bakti sosial, ada 42 donatur yang berpartisipasi dan terkumpul sebesar 22 juta setelah ada tambahan sedikit dari kas, dan ini didistribusikan ke 44 penerima donasi. Jadi didistribusi itu ada 7 orang, kemudian Surabaya Selatan ada 11 orang, kemudian Surabaya Utara ini ada 12 orang, kemudian Gresik ada 5 orang, Sidoarjo 6 orang, kemudian Surabaya Barat 3 orang. Kita berharap bahwa tahun ini yang bisa ikut berdonasi lebih banyak dari tahun lalu, sehingga kita bisa mendistribusikan ke beliau-beliau yang mungkin kurang beruntung ini lebih banyak lagi. Nah, ini harapan kami, dan itu kita akan mulai nanti di minggu-minggu depan ini, dan Pak Sugeng barangkali sudah bisa mulai nanti mengumumkan lagi Pak kegiatan ini. Donasinya itu terserah, jadi sekemampuan dari Bapak Ibu saja. Jadi tidak harus berapa, monggo saja, yang penting berpartisipasi. Nanti kita kumpulkan berapa dapatnya, itu kita coba untuk mendistribusikan. Per orang itu tahun lalu kita berikan 500.000. Nah, ini kalau nanti terkumpul lebih banyak, mudah-mudahan bisa lebih banyak juga yang akan menerima donasi ini. Nah, itu yang pertama terkait dengan bakti sosial. Nah, kemudian yang berikutnya tentu setelah Ramadan itu kan Syawal. Nah, ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita juga menyelenggarakan halal bihalal. Nah, ini nanti kebetulan yang jadi pemangku hajat ini Pak Dwi katanya, beserta siapa Pak? Pak Dwi terus ya, dan teman-teman. Oh ya, Pak Pram, ya Pak Pram betul Pak. Oh ya, Oke. Jadi nanti akan dikoordinir Pak Dwi dan Pak Pram untuk bisa menyelenggarakan acara halal bihalal. Nah, tetapi ada masukan lagi terkait dengan kegiatan ini. Saya nggak tahu apakah nanti bisa dijadikan satu atau waktunya terpisah, yaitu wisata seperti yang pernah kita lakukan sebelum pandemi. Di waktu itu kita ke kebun kurma.
Nah ini nanti monggo mau direncanakan di mana, ya tapi mungkin tidak terlalu jauh ya, mungkin ya sekitar kalau Malang, Batu saya kira masih oke lah gitu ya. Nah nanti apakah ini akan dijadikan satu acara, artinya halal bihalalnya itu di lokasi wisata, atau kita halal bihalal dulu di Surabaya, kemudian nanti wisatanya di waktu setelahnya. Nah ini monggo nanti kita, kalau Bapak Ibu setujunya yang mana ini? Gabung, ya gabung. Kalau udah Buparjo yang gini saya nggak berani ini. Ya. Cocok ini, saya juga cocok. Jadi apalagi ini kan pemangku hajatnya Pak Dwi sama Pak Pram. Nah, wis beres itu. Jawa Timur, ya. Penguasa Jawa Timur. Penguasa Jawa Timur, iya. Jadi ya kita sudah sangat yakin ini. Oke. Nah nanti berarti kita setuju ya, kita dok ini. Nah, untuk halal bihalal akan dilaksanakan sekaligus dengan wisata. Nah nanti monggo usulan-usulannya mau di mana bisa diinikan di grup saja. Kemudian kegiatannya apa, tapi memang sebaiknya yang ada manfaatnya. Jadi contohnya gini, misal ini ya, selain wisata kemudian ada mengunjungi tempat yang barangkali mengolah jamu apa gitu ya. Nah itu pulangnya kita dapat jamu. Monggo Pak Arif. Nah, seperti itu ya. Jadi ada manfaatnya, misalnya datang ke satu tempat selain kita melihat alam, kemudian apa, tapi ada yang kemudian bisa kita terapkan setelah kita pulang. Nah ini saya kira sesuatu mungkin Bapak Ibu sudah ada yang punya informasi-informasi terkait dengan hal ini. Nah kemudian setelah itu ada juga yang mengusulkan ini ke pengurus, apakah kita akan membuat seragam lagi. Nah ini juga tentu perlu kesepakatan dari anggota. Karena apa? Karena terus terang kas kita ini saldonya tidak terlalu besar. Jadi informasi dari bendahara tadi saya tanya ke Bu Besar, saldo ini ya. Nah, saldo per hari ini itu 8.737.000. Nah ini memang salah monggo Pak Panto. Nah dengan saldo yang 8.737.000, paling banter yang bisa kita keluarkan mungkin separuhnya barangkali besar ya, kalau mau mensubsidi. Nah itu pun nanti bentuknya seperti apa tentu akan kita coba diskusikan baik di pengurus dan mungkin nanti diinformasikan ke anggota kalau memang kita akan membuat seragam. Nah, ya ini seragamnya masih baru katanya Pak Dibio juga, Pak Muji ya masih baru. Saya juga masih baru sebetulnya ya. Karena dipakainya kan paling 2 bulan sekali gitu ya. Ya tapi monggo lah, artinya tergantung kesepakatan kita. Kalau memang itu dirasa perlu ya monggo. Tapi ya karena situasi kas kita ini memang terbatas ya, barangkali nanti tentu bagaimana ini bisa terrealisir partisipasi dari anggota sekalian.
nanti yang akan bisa support. Nah kemudian yang berikutnya adalah jadi sejak pandemi itu kita terus terang tidak berani mengganggu para donatur tadinya. Tetapi sebelumnya sebetulnya itu setiap kali kita memasuki tahun kerja baru, nah itu biasanya kita menggalang ke donatur untuk mensupport kas kita. Nah ini rasanya sudah 3 tahun. Nah, mungkin para donatur ini bertanya-tanya juga, ini kok nggak tahu di. Ya, saya khawatir nanti kangen ini beliau sudah ditunggu-tunggu diharap-harap ini Pak Sugeng nggak ada seruan ke donatur. Nah saya kira kita usahakan lah ya, karena ini banyak sebetulnya yang ada di listnya ini banyak bos-bos ini. Jadi ya paling tidak bisa di kas kita untuk kegiatan program kerja kita itu bisa nanti lebih lancar lagi. Nah ini nanti Pak Sugeng berbarengan kita acarakan untuk ini juga nanti ke donatur bagi yang beliau-beliau yang barangkali memungkinkan untuk itu ya. Saya kira itu. Dan untuk kegiatan-kegiatan lain saya kira kita masih tetap menjalankan rencana seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi setiap 2 bulan kita akan menyelenggarakan pertemuan rutin seperti ini, dan alhamdulillah ini Pak Yatno selalu mensupport kita, dan mudah-mudahan masih terus bisa Bu Yatno Pak Yatno. Dan kita tentu mendoakan mudah-mudahan usaha beliau akan makin besar, makin makmur lagi, dan rasanya ini kalau terus tiap ada pertemuan ada anggota baru yang masuk, mungkin ruangan ini perlu diperlebar Bu ya. Ya nggak tahu saya ke arah sana atau ke arah sana ya, mungkin ya kita doakan lah mudah-mudahan ini semakin maju lagi, dan kita masih tetap diberikan kesempatan untuk bisa menggunakan tempat ini, dan termasuk ukuran B dengan gitu. Baik, itu saja saya kira Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang para anggota baru yang alhamdulillah hari ini bisa hadir, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menambah silaturahmi kita. Katanya kalau kita sering silaturahmi, mudah-mudahan bisa memperpanjang usia kita dan mempermurah rezeki. Amin. Mudah-mudahan kita juga selalu dikaruniai kesehatan sehingga kita bisa hadir pada setiap kegiatan seperti ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.